Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang teks opini di dalam artikel, ya, sambungan minggu kemarin. Adapun ciri-ciri dan kaidah teks opini ini yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung, ya. Konjungsi atau kata penghubung adalah sekumpulan kata yang berfungsi untuk menghubungkan kelompok kata dengan kata lain, kalimat dengan kalimat, klausa dengan klausa, paragraf dengan paragraf, ya. Jadi nanti di teks opini kalian yang kalian tulis ini, artikel ini harus ada kata-kata dan, karena, tetapi, ketika, ya, karena merupakan kata penghubung. Kemudian menggunakan kata keterangan. Kata keterangan merupakan sebuah kata yang menunjukkan sebuah keterangan suatu peristiwa. Kata keterangan yang sering digunakan adalah keterangan waktu dan tempat. Contohnya dengan secara menggunakan untuk dan supaya, ya. Jadi di dalam artikel kalian, walaupun ya, itu merupakan opini, harus lengkap, ya, keterangan peristiwanya, ya. Misalnya bukan lengkap bahwa itu fakta, ya. Nah, itu dengan kata-kata dengan secara menggunakan untuk dan supaya. Kemudian 3, menggunakan kata kerja. Ada 3 jenis kata kerja yang digunakan dalam teks opini, yaitu kata kerja relasional, merupakan kata kerja yang berfungsi menghubungkan subjek dan kalimat pelengkap. Sebuah kalimat dengan verba relasional harus memiliki pelengkap agar tidak rancu. Contohnya memiliki, menduduki, merupakan, mendapat, dan menjadi. Harus ada kata-kata seperti contoh. Kemudian kata kerja material. Ya, kata kerja material ini merupakan kata kerja yang menunjukkan adanya aktivitas fisik yang terjadi dan dapat dilihat karena bersifat nyata. Contohnya membaca, menulis, menari, dan bernyanyi, ya. Kemudian kata kerja mental merupakan kata kerja yang berhubungan langsung mental seseorang, memikirkan, menolak, dan memahami. Jadi harus ada kata-kata seperti itu. Kemudian langkah-langkah dalam mengonstruksi artikel. Pemilihan isu, ya. Langkah pertama menentukan isu atau tema yang bisa didapat dari membaca media massa, nonton televisi, diskusi, atau dari media sosial. Jadi sama seperti halnya kalian membuat novel yang ibu suruh, yang harus kalian tentukan dulu temanya, ya. Apa tema yang mau kalian ambil, baru judul. Tema itu penting, ya. Umpama dia adalah apa? Tubuh, nyawa. Nah, seperti itu tema, ya. Misalnya kalau kalian menulis novel seperti yang ibu suruh kemarin, temanya tentang percintaan. Itu. Nah, jadi kalau ini tentang apa? Temanya misalnya kecelakaan pesawat Sriwijaya. Misalnya itu temanya. Ya, judulnya apa? Kecelakaan, temanya, judulnya apa, kecelakaan apa, seperti itu, ya. Pemilihan isunya harus tepat. Kemudian pengumpulan data. Kalian cari data itu sebanyak-banyaknya melalui buku, artikel, atau website. Jangan kalian karang-karang saja, ya. Maka bukan opini, hoax jadinya, cerita bohong, ya. Jadi harus walaupun dia opini itu kan jika belum terbukti, ya. Kalau sudah terbukti, maka dia menjadi fakta. Ya, opini sama cerita bohong beda. Ya, opini itu pendapat sementara. Sebelum data-data lengkap, maka dia opini. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data ini setelah data terkumpul, olah data tersebut dan pilih yang sesuai dengan tujuan artikel yang akan ditulis dan mendukung kekuatan isi dari artikel tersebut. Kemudian memberi judul, baru judul. Ya, kalau sudah dapat data-datanya, maka kalian buatlah judulnya. Ya,
Kemudian setelah judul baru kepala tulisan atau lead. Ya. Kepala tulisan ini gunanya agar pembaca mau membaca sampai habis artikel kalian. Ada suatu artikel dibaca di awal saja sudah membosankan. Jadi tidak tuntas ya, tidak menuntaskan tulisan itu. Jadi kalian kalau menulis sebuah artikel itu harus artikel yang berbobot, yang menarik. Ya, maka supaya artikel kalian menarik, maka harus kalian buatlah kepala tulisannya yang bagus. Kemudian membuat alur. Alur sangat penting. Kemana mau kalian bawa? Mundurkah, majukah? Jadi harus nampak alurnya. Ya, sama seperti membuat novel juga. Menutup artikel ini sebuah pernyataan bahwa kalian memberikan solusi ya di dalam artikel itu. Ya, dan tuliskan juga pesan. Seperti kalimat penutup, begitulah penutup artikel ya. Sampai di situ dulu yang Ibu ajarkan. Tugas kalian yaitu membuat artikel. Minggu semalam Ibu suruh kalian membuat opini pribadi. Minggu ini kalian buat opini umum. Ya, tentang apa? Kalian buat opini umum, biasa ditulis di buku latihan bahasa Indonesia yang bersampul kertas manila biru dongker, kemudian fotokan, baru dikumpul di meja Ibu. Ya, sampai di sini dulu. Tetap semangat. Ingat, kalian sebentar lagi bulan 3 kemungkinan sudah ujian akhir. Ini belum tahu apakah ada UN apa tidak, belum tahu. Pokoknya kalian belajarlah, siap-siap saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.